Halo Saibul Ilmi, berjumpa lagi dengan Ustazah Is dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari teks eksposisi. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu teks eksposisi? Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama teks eksposisi, mulai dari pengertian, kemudian unsur, ciri-ciri, struktur teks eksposisi, dan yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, untuk pertama kali kita akan membahas pengertian dari teks eksposisi. Tentu, kalian sudah mengerti teks eksposisi itu apa, karena di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai teks eksposisi. Misalnya saja pada teks pidato. Nah, di dalam pidato, tentu pembicara mengungkapkan argumen-argumen untuk meyakinkan pendengar, untuk menyampaikan suatu isu atau memaparkan suatu fenomena. Nah, bukan hanya argumen saja yang disampaikan oleh pembicara, tetapi juga memaparkan beberapa fakta untuk menguatkan argumen-argumen yang disampaikan, sehingga ada alasan logis yang menyertai argumen-argumen si pembicara tersebut. Nah, dari situlah kita sudah tahu bagaimana pengertian dari teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan-gagasan penulis atau pembicara terkait suatu isu atau fenomena yang di dalamnya terdapat fakta-fakta atau alasan yang logis untuk menguatkan argumen-argumen yang disampaikan. Dari sini, apakah kalian sudah mengerti apa itu teks eksposisi? Baik, untuk selanjutnya, kita akan lanjut pada unsur-unsur apa saja yang ada di dalam teks eksposisi. Kita sudah tahu tadi pengertian dari teks eksposisi. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita tarik bahwa di dalam teks eksposisi itu ada dua unsur penting. Yang pertama yaitu fakta. Fakta merupakan kejadian yang benar-benar terjadi, dibuktikan dengan adanya data penelitian dan ataupun data riset sehingga kebenarannya telah diuji. Sedangkan kalau gagasan adalah ide atau pendapat dari si penulis ataupun si pembicara. Sehingga untuk menguatkan gagasan ini harus ada fakta untuk memperkuat argumen yang disampaikan. Selanjutnya, dari dua unsur ini kita bisa tahu bagaimana ciri-ciri dari teks eksposisi. Nah, ada beberapa ciri teks eksposisi yang dapat kita tarik dari unsur-unsur yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama, teks eksposisi itu harus jelas, kemudian singkat, dan terorganisasi. Nah, kemudian ada tidak memihak. Selain tidak memihak, tentu berdasarkan fakta. Sehingga ada 5 ciri dari teks eksposisi. Kemudian, di dalam teks eksposisi tentu tersusun dari beberapa paragraf. Nah, beberapa paragraf ini dapat dipilah-pilah berdasarkan jenisnya. Jenis paragraf jika dibedakan berdasarkan kalimat utamanya itu ada 3. Yang pertama yaitu ada deduktif, yang kedua ada induktif, dan yang ketiga ada campuran. Nah, pertama kali Ustazah akan menyampaikan terkait paragraf deduktif. Ingat ya, deduktif. Jadi D itu ingat depan. Jadi paragraf deduktif itu kalimat utamanya yang ada di depan. Jadi paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf atau di depan paragraf. Nah, kemudian ada yang namanya paragraf induktif. Kalau paragraf induktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Nah, jadi paragraf induktif merupakan kebalikan dari paragraf deduktif. Selanjutnya, ada yang dinamakan paragraf campuran. Nah, paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya itu ada 2. Yang pertama ada di awal paragraf, dan yang kedua ada di akhir paragraf. Jadi, 2 kalimat utama ini merupakan saling berkesinambungan. Jadi, kalimat yang terakhir merupakan penegasan dari kalimat yang pertama. Nah, kita sudah tahu ada 3 jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Yang pertama tadi ada deduktif, kemudian ada induktif, dan yang terakhir ada campuran. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks eksposisi. Nah, di dalam teks eksposisi tentu terbagi menjadi struktur-struktur atau beberapa bagian-bagian.
Nah, di dalam teks eksposisi itu ada 3 struktur penting. Yang pertama ada tesis, kemudian ada argumentasi, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Nah, di dalam tesis itu merupakan pemaparan awal dari teks eksposisi. Jadi, di dalam pemaparan awal ini, si penulis atau si pembicara memaparkan apa saja ide yang disampaikan, apa saja tema yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Jadi, di dalam tesis ini merupakan paragraf awal atau pembuka dari teks eksposisi, berupa ide pokok atau gagasan awal yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Sehingga dalam tesis ini pembaca atau pendengar mengetahui topik apa sih yang akan dibahas dalam teks eksposisi ini. Nah, untuk yang kedua yaitu ada argumentasi. Argumentasi yaitu pemaparan fakta oleh si penulis atau si pembicara. Sehingga di dalam teks eksposisi, argumentasi ini berfungsi untuk memperkuat gagasan yang sudah disampaikan di awal tadi, yaitu di tesis. Jadi di argumentasi ini terdapat beberapa fakta, beberapa data lapangan, beberapa data penelitian untuk memperkuat argumentasi dari si penulis atau si pembicara. Sampai sini, apakah kalian paham? Baik, kita akan melanjutkan struktur yang ketiga, yaitu ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini merupakan kesimpulan dari teks eksposisi. Penegasan ulang ini biasanya berupa ringkasan dari apa yang sudah disampaikan di argumentasi, apa yang sudah disampaikan atau apa yang sudah dikenalkan di tesis. Jadi, di dalam penegasan ulang, selain berisi ringkasan, biasanya juga berisi saran atau berisi masukan. Nah, jadi tadi Ustazah sudah sampaikan bahwa di dalam teks eksposisi ada 3 struktur penting, yaitu yang pertama ada tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Setelah kita mempelajari apa saja struktur dari teks eksposisi, selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, Ustazah sudah merangkum di sini ada 6 kaidah kebahasaan yang Ustazah sampaikan. Yang pertama, di dalam teks eksposisi itu menggunakan kata-kata teknis yang berhubungan dengan tema atau topik yang diangkat. Misalnya, kalau tema yang kita angkat adalah peternakan, tentu kata-kata teknis yang kita gunakan adalah berkaitan dengan peternakan. Oke. Untuk yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Contoh-contoh dari kata-kata yang menunjukkan hubungan kausalitas adalah, dan juga bisa juga seperti ini. Baik, untuk yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan kronologis atau keterangan waktu. Nah, beberapa contoh kata yang menunjukkan hubungan kronologis atau keterangan waktu yaitu bisa juga yang seperti ini. Baik, untuk kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata kerja mental. Apa sih kata kerja mental itu? Kata kerja mental adalah, nah, contoh dari kata kerja mental itu seperti ini. Bisa juga yang seperti ini. Untuk yang kelima, yaitu menggunakan kata-kata yang bersifat perujukan. Perujukan itu berarti penulis atau pembicara menunjuk pada suatu data atau suatu angka statistik mungkin saja, atau mungkin juga pendapat tokoh. Jadi, kalimat atau kata perujukan biasanya bisa berupa seperti ini. Bisa juga seperti ini. Oke, lanjut ke kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu menggunakan kata-kata yang bersifat persuasif atau mengajak. Biasanya kata-kata persuasif ini disampaikan di bagian penegasan ulang atau di bagian kesimpulan. Karena tadi Ustazah sudah menyampaikan bahwa di bagian kesimpulan itu biasanya terdapat saran atau masukan dari pembicara atau penulis. Jadi, kata-kata yang bersifat persuasif itu misalnya seperti ini. Bisa juga seperti ini. Baik, apakah kalian sudah mengerti kaidah kebahasaan tentang teks eksposisi yang sudah Ustazah sampaikan? Oke, kita telah belajar banyak tentang teks eksposisi pada video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila apa yang Ustazah sampaikan kurang berkenan atau mungkin kurang jelas.
Semoga apa yang telah Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Ustazah akhiri video pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahibul ilmi pada video selanjutnya.